Halo guys, balik lagi dengan gua Mikael di channel ini ya. Jadi ini adalah video kedua yang gue bikin untuk channel ini ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita diskusi. Gua sih lebih tepatnya diskusi, emang aneh nih. Oke, gua akan membahas spesifik mengenai sesuai judul dari video ini. Jadi ya, gua ingin mengekspresikan betapa bagusnya, betapa peak dan betapa gorgeous atau indahnya Kurumi Racial Version yang akhirnya muncul juga setelah banyak fans yang nunggu banget selama banget ya untuk form ini atau bentuk Kurumi yang ini tuh muncul di animenya dan akhirnya muncul juga. Jadi ini adalah review pendek gua untuk Dead Alive season 5 episode 11 yang gua tahu gua telat banget untuk review kali ini karena episode 12 juga udah tayang dan udah hampir seminggu lalu ya. Waduh. Tapi itu nanti ada gue akan ada penjelasan. Oke, pertama-tama mari kita diskusi. Gue lebih tepatnya yang diskusi, kenapa gue salah mulu, ya ampun. Lebih tepatnya gue yang diskusi mengenai tentu saja main highlight dari episode 11 kali ini, yaitu Kurumi Racial Version. Atau lebih enaknya gue nyebutnya Racial Kurumi aja ya, karena entah kenapa lebih enak gue penyebutan di mulut gue. Dan syukurlah sesuai ekspektasi ya, ekspektasi gue, dan ya oke lah, walaupun ada beberapa problem ya di episode kali ini, bukan episode kali ini, season kali ini dan season sebelumnya juga sama sih, CGI-nya tuh kelihatan agak jelek gitu ya, tapi ya udahlah. Dan juga screen time-nya dikit ya untuk form kali ini, tapi memang sih bakal muncul lagi di episode 12, cuman habis itu ya pasti nggak muncul lagi karena kan nggak ada konfirmasi season ke-6 juga. Oh ya, untuk episode 12 atau anunya nanti gue bikin di full reviewnya aja ya untuk season kelimanya Dead Alive ini, karena gue nggak mau bahas di sini. Itu akan jadi pembahasan berbeda dan gue akan masukin ke full review aja. Jadi itu aja ya, karena gue masih ngumpulin informasi dan ngumpulin data-datanya, jadi mohon maaf juga. Paling mungkin agak lama ya, mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi. Anyway, mari kita lihat dari segi desain. Dan tentu saja it's very gorgeous, indah sekali. Memang best waifu ever itu nggak pernah gagal ya, memang ya. Waifu sejuta umat itu memang nggak pernah gagal. Dan overall ya gue suka. Ceritanya juga menarik ya. Jadi basically si Kurumi itu dapat Nia power racial, itu kan punya Nia dari menusuk Westcott dari belakang ya. Emang bangsat Westcott itu. Dan ya setelah menusuknya dia menyerap kekuatannya dan dia mendapatkan racial malaikat spirit kedua ya. Racial itu malaikatnya, kekuatan spirit kedua yang bisa, yaitu sesuai kekuatannya itu yang bisa, dia bisa mengendalikan orang, bisa menciptakan sesuatu, bisa membaca apa yang terjadi dari buku itu, walaupun dia tidak bisa melihat masa depan ya. Itu kekuatan eksklusif untuk Kurumi, dan yang hebatnya adalah dia masih bisa pakai Zafkiel dan senjatanya itu, handgunnya itu dia masih tetap bisa pakai walaupun dia punya form ini. Jadi ini kelihatan banget upgrade gitu. Memang hebat dia sih, emang Kurumi itu memang hebat sih. Gue sangat bangga dengan dia, waduh. Dan dia juga pinter ya, dia memanfaatkan situasi di mana Westcott itu lengah buat mengambil kekuatannya, dan untung saja dia nggak kenapa-napa, dan ya dia mengambil kekuatannya ya udah pasti untuk menghadapi Neo, walaupun kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan form ini, bentuk ini, racial form ini sangat fit dan sangat cocok untuk Kurumi, jadi top tier. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu Izuka Shido. Ya, Shido. Kenapa Shido? Jadi akhirnya setelah beberapa episode lalu dia berhadapan dengan Neo face to face lagi, dan akhirnya dia face to face lagi bersama dengan spirit-spirit yang lain. Dan ya, kalian ingat kan episode dimana gue juga ada bahas ya di main channel gue, nanti gue pin aja atau nggak gue kasih di deskripsi tentang Shido menghadapi Neo sebelumnya, yang itu epic banget, dimana akhirnya Shido menggunakan peluru ke-6 Valve Zafkiel, akhirnya dia pakai Zafkielnya Kurumi ya. Itu ada penjelasannya sih di channel gue sebelah. Jadi ya udah, kita lanjut. Dan gue masih ini masih kelihatan jelek banget, tapi ya udahlah, kalian bisa lihat sendiri. Dan ya akhirnya Shido mengkiss Kurumi lagi atau mencium Kurumi lagi. Gue bilang mengkiss aja ya biar aman ya.
mungkin Shido lagi, dan it should be me, itu harusnya gue. Dan kebanyakan menghayal begini, tapi udah lupakan aja. Ya gue memang wibu, kenapa ya, nggak senang. Well, setelah Shido menyegel kekuatan Kurumi dalam tubuhnya, jadi sekarang dia punya Tensevira ya. Dia menyegel kekuatan Tensevira tuh 10 kristal spirit, basically 10 spirit, kekuatannya tuh setengahnya tuh ada di Shido dan udah tersegel, jadi dia menguasai semua kekuatan mereka. Walaupun nggak full potensial ya, dan dia cium Kurumi lagi untuk yang kedua kalinya, kiss Kurumi lagi untuk kedua kalinya. Ya oke, anyway, Shido menghadapi Mio dan nggak sengaja nyiptain kayak bola ruang space yang berisikan memori dari spirit. Sebenarnya bukan memori sih, lebih tepatnya memori ini terkhusus buat Shido dan juga Mio aja ya, yang memang ada di dalamnya. Dan itu berlatar tempat di tempat yang Mio paling precious lah, atau tempat yang paling Mio Mio senangi gitu ya, itu di pantai itu, di tempat dimana terakhir kalinya dia ngedate sama Shinji, dimana kesadarannya Shido dan Shinji itu terpisah. Walaupun harus di note ya, untuk kasusnya Shinji itu cuma memorinya aja, jadi dia sebenarnya udah nggak punya kesadaran lagi, tapi memorinya aja jadi kesadaran gitu. Dan yang menarik adalah Mio dan Reine kepisah juga. Apakah berarti dengan begini Mio dan Reine itu sebenarnya sama kasusnya kayak Shido dan Shinji? Jadi Reine itu cuma alternate, basically bukan alternate personality, cuman nggak sengaja tercipta gara-gara ya Mio itu ingin membangkitkan Shinji gitu. Dan ini menarik sih, ini sangat menarik. Tapi kalian tahu kita nggak akan pernah ngeliat Reine lagi. Gua nggak tahu sih di light novel bakal muncul lagi atau enggak di arc-nya Toka, tapi kayaknya sih enggak ya. Mio hilang ya, Reine juga hilang, dan ya itu sangat menyedihkan bro. Gue demen juga sama Reine kan, karena di karakternya tuh dari season pertama tuh ya misterius terus gitu. Dan akhirnya kita juga terungkap fakta yang cukup menarik, kalau misalnya Mio tuh tidak menyadari kalau alasan dia menciptakan Shido itu untuk menciptakan sosok yang bisa membunuh Mio. Menurut gue sih ini plot twist yang bagus, tapi entah kenapa gue tidak melihat build up yang bagus untuk dan plot twist, jadi kayak tiba-tiba aja gitu, dan gue kurang suka sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, itu udah kejadian juga, jadi udah. Mungkin di light novel lebih jelasin, lebih rinci sih, gue nggak tahu juga, karena ini kan anime kan banyak yang nge-cut konten juga. Oke, ayo gue akan berlanjut ke pembahasan ketiga yang sebenarnya useless dan nggak penting juga, dan gue malas bahasnya, yaitu ya Westcott still alive, dia masih hidup gitu. Ini orang nggak mati-mati bro. Bangsat. Jadi dia itu ya seperti biasa merusak momen gitu, momen lagi enak-enak, lagi santai, dia rusak lagi sama dia. Dan dia muncul dengan bola hitam spirit formula itu yang mengabsorb atau menyerap Mio power, atau enggak kekuatannya Mio yang ada tersebar di space ball, atau enggak bola ruang sebelumnya yang dia bersama Shido, Reine dan juga Shinji itu, untuk menjadi spirit of origin himself, berarti spirit of origin kedua ya. Dan what the fuck man, what the fuck, ini plot twist yang gua nggak suka. Ini orang kayak ada aja celah-celahnya buat bikin plot twist yang bener-bener gak enak banget. Masalahnya animenya tuh nggak menjelaskan secara rinci dan jelas gitu tentang intention Westcott ini. Jadi kita cuman dikasih penjelasan pendek yang sebenarnya kurang menjelaskan ya plot twist ini gitu. Jadi gue kurang demen ya, ini gue kurang demen, aduh. Tapi ya udahlah, kalian juga udah tahu kan apa yang kejadian sama Westcott. Kalau kalian udah nonton episode 12 yang udah tayang juga kemarin, kalian udah tahu lah apa yang kejadian sama Westcott juga. Jadi ya udah. Dan gue bersyukur banget gue menonton series ini ketika zaman coronavirus atau covid awal-awal mulai ya. Dan gue kan series ini salah satu series favorit gue. Dan gue jadi ya fans terbesarnya juga. Gue nggak tahu apa gue bilang ini sebelumnya, tapi gue ini kan, gue udah bilang ya di video itu, kalau gue tuh penonton anime only ya, gue nonton anime doang, tapi gue nggak baca light novelnya. Mohon maaf ya. Jadi
Ya memang gue nggak baca light novel dan gue belum tahu apakah ada rencana buat di light novel karena gue beneran suka dengan series ini, tapi nanti lihat aja sih. Jadi ya pengetahuan gue cuman anime only, cuman karena nonton anime aja, dan gue memang ngelihat banyak spoiler juga sih, jadi kebantu juga dari situ. Mungkin udah itu aja ya, ini video yang gak berguna juga sama kayak video gue yang ada di channel sebelah, tapi gue ingin mengekspresikan aja terkait excitement gue dengan formnya Kurumi dan episode kali ini. Dan gue mohon maaf juga, harusnya ini episode gue bahas sebelum episode 12 tayang, tapi entah kenapa dari kemarin banyak banget masalah di keluarga gue, jadi yaudah ya, intinya gue ingin menginformasikan aja kalau misalnya Kurumi racial form is the best. Udah itu aja mungkin. Sekian dari gue, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.